Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri, moderator yang saya hormati. Sebelum masuk ke dalam mosi perdebatan kita pada siang hari ini, izinkanlah saya Gilang Akbar Pratama sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, masuklah kita ke dalam mosi yang akan kita bahas dalam perdebatan siang hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Ada 3 kata kunci di sini, yaitu ada apatis, politik, dan tidak bermoral. Apatisme dapat diartikan sebagai hilangnya rasa simpati masyarakat terhadap lingkungannya. Dalam politik di Indonesia, tingginya angka golput pada pemilu legislatif merupakan cerminan apatisme rakyat terhadap demokrasi. Penyebab mengapa masyarakat apatis tidak terlepas dari pengalaman yang ada di masa lalunya. Dalam dunia politik, anak-anak muda merupakan aset bangsa dan negara. Ini lantaran generasi Z dan generasi milenial merupakan tersendiri yang akan diperebutkan suaranya dalam kontestasi pemilihan, apalagi di era digitalisasi ini. Penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Hal ini jugalah yang membuat partai politik berlomba-lomba untuk menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Namun, hal ini dapat menyebabkan sikap yang tidak bermoral. Sikap tidak bermoral adalah mereka yang menentang norma dan kepercayaan serta nilai-nilai yang diterapkan dalam kode moral yang mengatur perilaku kelompok sosial. Hal ini dapat kita sangkut pautkan ke dalam masalah apatisme terhadap politik. Kenapa ini bisa kita sangkut pautkan? Karena tindakan apatisme ini merupakan tindakan tidak bermoral dan dapat kita simpulkan bahwa orang yang apatis merupakan orang yang tidak bermoral. Saya mendukung mosi ini karena ada satu alasan mengapa saya menyetujui mosi ini, yaitu pengalaman masa lalu yang menjadikan generasi muda memiliki jiwa apatis dalam politik dan memiliki sikap tidak bermoral. Apatisme politik ini muncul karena meningkatnya kelelahan politik atau politik fatigue. Penyebab utamanya adalah banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dan tidak pernah mendapat perhatian dari sorotan publik. Disajikan fakta, hasil survei indikator politik Indonesia pada 2021 mencatat bahwa tingkat kepercayaan anak muda terhadap lembaga partai politik sangat rendah, yakni di angka 32,67%. Pemilihan 2024 ini didominasi oleh kalangan generasi generasi muda. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muda adalah pemangku terpenting yang sesungguhnya. Kesimpulan dari beberapa hal yang sudah saya jabarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa orang yang apatis dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak bermoral. Kenapa? Karena orang yang tidak bermoral merupakan orang egois yang lebih nyaman dengan kehidupan dia sendiri. Itu merupakan tindakan yang salah karena mengingat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Anak muda merupakan tonggak masa depan bangsa. Pemilih muda harus memilih pemimpin yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan generasi milenial serta generasi Z. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah hal yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Saya Gilang Akbar Pratama, pembicara satu dari tim pemerintah, pamit undur diri. Terima kasih.